Shalom saudaraku, salam jumpa kembali bersama dengan saya. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan lagi kepada saudara, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara semua. Karena kita tahu bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak hanya sekedar makanan jasmani yang kita konsumsi, tapi juga makanan rohani, yaitu firman Tuhan perlu kita konsumsi agar kehidupan rohani kita makin bertumbuh. Kita makin mengenal Allah, makin mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pembelaan Allah terhadap orang benar. Dan satu bagian saudara yang saya mau bahas terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Di sini ada satu kisah tentang Daniel, di mana Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi, saudara. Dan Alkitab mencatat di dalam Daniel 6 ayat yang keempat bahwa Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Tidak ada yang sama seperti dia. Rohnya berbeda, saudara. Daniel adalah seorang yang luar biasa. Tidak ada yang bisa atau tidak ada yang sanggup melebihi seorang Daniel dalam hal kepemimpinannya atau dalam hal pekerjaannya, saudara. Itulah yang membuat para pejabat tinggi, para wakil raja, mereka berupaya untuk mencari kesalahan, mencari celah daripada Daniel, saudara, untuk bisa disalahkan. Tetapi Alkitab mencatat mereka tidak mendapatkan kesalahan atau celah dari seorang Daniel. Sampai pada akhirnya, saudara, mereka menghasut raja, mereka menghasut raja untuk membuat satu peraturan atau undang-undang agar Daniel tidak menyembah Tuhan, agar Daniel tidak berdoa kepada Allahnya. Tetapi Daniel tidak melakukan itu. Komitmennya untuk tetap berdoa memuji Allah tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, saudara. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel sudah dengar peraturan itu dibuat, tetapi itu tidak membuat komitmennya itu berubah. Itu tidak membuat dia berhenti untuk berdoa atau memuji Allah. Dia tetap melakukan hal itu meskipun ada peraturan atau undang-undang yang telah disahkan oleh raja untuk tidak melakukan itu. Kalau melakukan itu, maka akan dihukum atau dibuang ke gua singa. Dan pada akhirnya, saudara, memang Daniel masuk ke gua singa. Dan kita tahu cerita itu, saudara, bagaimana Allah memberkati Daniel atau Allah menolong Daniel di dalam gua singa, sehingga singa-singa tersebut tidak sampai memakan Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengetupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada pembelaan Allah terhadap orang benar. Meskipun saudara-saudara Daniel tidak bersalah, tetapi Daniel harus disalahkan, saudara, karena mereka menghasut raja dengan undang-undang tersebut, lalu dia harus masuk ke gua singa. Tapi saudara lihat pembelaan Allah terhadap Daniel begitu luar biasa. Singa-singa tersebut tidak memakan Daniel sama sekali, saudara, karena Allah turut bekerja. Ada pembelaan Allah terhadap orang-orang benar. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa entah dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak semua orang menyukai kita. Ada kelompok orang menyukai kita, ada kelompok orang juga yang tidak menyukai kita. Yang tidak menyukai kita, entah mungkin mereka iri hati, mereka tidak suka dengan kita, saudara, dan mereka berusaha atau berupaya untuk mau menghancurkan kita dengan segala cara. Ingat, jangan takut, saudara, jangan takut. Allah di pihak kita. Tetaplah hidup benar, tetaplah hidup bergantung kepada Tuhan. Mereka mungkin punya rencana jahat terhadap kamu, mereka ingin menghancurkan kamu karena mereka tidak suka terhadap kamu, karena kamu hidup benar, karena kamu dalam hal bekerja, dalam hal melayani, kamu sungguh-sungguh, saudara-saudara, melakukan segala sesuatu yang terbaik
buat Tuhan, saudara melakukannya dalam kebenaran dan mereka tidak suka terhadap engkau dan mereka berupaya untuk menghancurkan engkau, jangan takut karena ada pembelaan Allah terhadap saudara dan saya. Jangan takut hidup benar saudara, karena Allah membela setiap kita ya. Berani benar walaupun sendiri ya, berani benar meskipun saudara berada dalam situasi yang sepertinya Anda sendiri di kantor Anda mungkin ya. Anda berani menunjukkan sikap kehidupan yang benar ya saudara-saudara. Orang lain mungkin sedang melakukan hal yang tidak benar lalu berupaya supaya menarik Anda atau mempengaruhi Anda untuk melakukan yang tidak benar. Tetapi Anda tetap berkomitmen atau berpegang pada kebenaran. Anda tidak mau ya saudara-saudara untuk terbawa arus dengan hal-hal seperti itu. Anda mempertahankan iman saudara, Anda memegang teguh kebenaran saudara-saudara. Saya percaya Allah akan menolong setiap kita. Mungkin mereka punya rencana yang buruk, mereka punya rencana jahat terhadap engkau, tapi dengar baik saudara bahwa kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda tidak perlu takut karena Allah di pihak saudara. Dia pasti menolong saudara. Saya percaya saudara-saudara bahwa Allah lah yang mengizinkan hal ini dialami oleh Daniel. Nah, kalau Allah lah yang mengizinkan hal itu terjadi atau Allah lah yang mengizinkan hal itu dialami oleh Daniel, maka percayalah saudara-saudara bahwa Allah juga lah yang akan bertanggung jawab kepada Daniel. Dan saya percaya saudara-saudara kalau Allah lah ya yang memerintahkan kita saudara, yang tadi kantor kita atau dimanapun kita berada saudara, untuk hidup benar, maka Allah pula yang akan bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Jangan takut saudara, meskipun ada sekelompok orang yang tidak menyukaimu ya, berbicara yang buruk tentang Anda, ingin menjatuhkan Anda, tapi dengar baik-baik saudara, jangan takut, tetap hidup benar. Sekali hidup benar, tetaplah hidup benar. Tuhan di pihak saudara, dan kalau Tuhan di pihak saudara, Dia pasti menolong dan memberikan kemenangan kepadamu. Tidak ada tangan yang lebih kuat dari tangan Tuhan. Tangan Tuhan jauh lebih kuat daripada tangan siapapun. Kalau engkau berjalan di dalam kebenaran, tangan Tuhan menopangmu, menolongmu saudara-saudara. Dia Tuhan yang akan tetap menolong setiap kita. Berani benar walau sendiri. Berapapun orang ya, atau berapa banyak orang di luar sana yang mau mencoba untuk menghancurkan saudara, ingat, jangan takut karena ada pembelaan Allah terhadap orang benar. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.